Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online kita minggu ini. Bagaimana, apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat. Dan saya percaya bahwa kita juga akan kembali beribadah secara fisik bersama-sama. Oleh karena itu, kita tetap bersuka cita, kita tetap menghargai setiap ibadah online yang kita bisa lakukan saat ini juga. Mari sebelum kita boleh memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat setiap penyertaanmu Tuhan di setiap kondisi kami, termasuk ketika kami berada di dalam pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada maksud Tuhan di dalam setiap kejadian-kejadian yang kami alami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap bersandar kepada Allah, kami boleh tetap mengandalkan Allah di dalam segala situasi yang kami hadapi. Biarlah Tuhan, lewat ibadah hari ini juga kami kembali boleh dikuatkan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami semua yang boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin agar juga nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bisa terus menguatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online dan saya percaya bahwa tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Sukacita buat di rumah Bapak Ibu semua dan rumah keluarga kita semua. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan juga di rumah, gak apa-apa. Yeay. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, oh bersuka dalam-Mu Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita.
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yeay, saya percaya bahwa tetap ada sukacita Tuhan di dalam rumah kita. Tetap ada damai sejahtera Tuhan di dalam rumah kita. Saya percaya bahwa di dalam kejadian ini, dalam masa-masa seperti ini, Tuhan juga mengizinkan kita untuk melewati masa-masa yang mungkin kurang baik. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap ada di dalam setiap kondisi apapun. Kita percaya bahwa saat badai sekalipun, Tuhan tetap menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Mari mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan nyata di tengah setiap badai dalam hidup kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita boleh angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu nyatakan saat kau berada di tengah gelombang. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan kami, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenangan kami, Tuhan kemenanganku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami, dan juga kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memimpin hati kami, dan juga Tuhan juga memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana saya akan berbicara tentang penguasaan diri. Hari-hari ini disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai hari-hari yang jahat. Sebab itu kita harus bijaksana dalam menghadapi hari-hari ke depan ini. Karena itu pada pagi hari ini saya merasa sangat penting bagi kita untuk kita belajar salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Mari lihat Alkitab saudara dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ketika saya membaca di bagian terjemahan bahasa Inggris, kira-kira demikian bunyinya. Dia yang lambat untuk marah lebih baik daripada orang yang berkuasa. Dan dia yang menguasai rohnya lebih daripada orang yang merebut kota. Saudara, di dalam ayat ini kita belajar bahwa ternyata buah roh penguasaan ini sangat penting kita miliki. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam penguasaan diri ini, kalau kita memilikinya, kita disebutkan lebih daripada seorang pahlawan. Kita lebih daripada seorang yang merebut kota. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya mempelajari tentang penguasaan diri ini, di dalam bahasa Yunani, enkrates itu artinya kekuatan untuk menahan atau kekuatan untuk mengontrol diri, terutama dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya, hawa nafsu yang tidak baik yang dapat membawa kepada kehancuran. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya meyakini bahwa kalau kita memiliki penguasaan diri dalam hidup kita, maka kita akan menjadi sosok atau pribadi orang percaya yang kuat, yang strong, yang dapat memuliakan Tuhan. Namun sebaliknya, kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, maka pertama, saudaraku, kita akan mengalami kejatuhan, kita akan mengalami kehancuran, dan kita juga akan mengalami kebinasaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian yang kedua, kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak memiliki pengendalian atau penguasaan diri, maka kita akan dikuasai oleh apa? Oleh keegoisan kita, oleh sikap selfish, di mana kita akan mementingkan diri kita. Dan kita akan dikuasai bukan oleh roh Tuhan, tetapi oleh roh dunia ini, bahkan oleh
roh-roh kegelapan. Karena itu sangat penting di dalam hidup kita untuk kita menguasai diri kita dan menundukkan diri kita di bawah kekuasaan Tuhan, di mana kita menghormati dan menghargai Tuhan, dan kita mau turut dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, saudaraku, maka kita tidak akan bisa menjadi orang percaya yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita tidak bakal bisa menjadi orang yang memuliakan Tuhan tanpa pengendalian atau penguasaan diri. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan di Asia Kecil pentingnya di dalam menguasai diri. Di dalam kita akan membaca dalam 1 Petrus, saudaraku. Saya akan membaca bagi kita semua dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 4, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ketika Petrus berbicara tentang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat, maka dikatakan kuasailah dirimu, saudara. Apa artinya? Petrus mengingatkan bahwa di akhir zaman ini penting sekali kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang bisa mengendalikan diri kita, yang bisa mengontrol diri kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, agar kita tidak menjadi kompromi dengan dunia ini, agar kita tidak jatuh ke dalam satu kompromi terhadap dosa yang membuat kita menjadi serupa dengan dunia dan mengalami kebinasaan. Karena itu dikatakan supaya kita dapat menjadi tenang dan dapat berdoa, saudaraku. Kemudian Rasul Paulus juga pernah mengingatkan seorang anak rohaninya yang masih muda yang bernama Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Dalam 2 Timotius, kita akan membaca, saudaraku, dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, sebagai seorang bapa rohani dari Timotius yang masih muda, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Mengapa? Karena sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang yang mewartakan kabar baik, ada begitu banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah dia bisa saja ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh karena nama Yesus. Karena itu Paulus berkata, kuasai dirimu dalam segala hal. Di bagian yang lain, saudaraku, Paulus menyuruhkan kepada Timotius yang masih muda, dikatakan apa? Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam hidupmu dalam segala hal. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, jauhilah nafsu orang muda, tetapi kejarlah keadilan, kebenaran, supaya seorang Timotius dapat menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Saya percaya, saudaraku, untuk kita hidup di tengah-tengah zaman yang sedang mengalami kehancuran ini, saudaraku, zaman yang sedang kehilangan arah ini, saudaraku, di mana orang-orang banyak yang tidak mencari Tuhan. Disinilah kita sebagai orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk menguasai diri kita, untuk kita dapat bersabar di dalam menghadapi tantangan dan penderitaan yang ada. Saudaraku, pada pagi hari ini saya akan berbicara, ada 3 wilayah di mana kita harus memiliki pengendalian diri atau pengontrolan diri atas kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, kita harus menguasai diri di dalam apa? Di dalam pikiran kita. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat 28 yang berbunyi demikian. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya?
ketika pengamsal mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, sebuah kota akan menjadi kuat dan aman kalau kota itu dipagari oleh tembok yang menjadi perisai atau yang menjadi benteng yang akan menghalangi kota itu untuk menghadapi serangan-serangan musuh. Tetapi kalau sebuah kota temboknya hancur, maka musuh akan sangat mudah untuk menerobos masuk, menyerang dan menguasai serta menghancurkan kota itu. Demikian juga halnya kalau Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Di dalam naskah yang saya baca dalam Amsal 25:28 ini, sebenarnya ini berbicara tentang mengendalikan pikiran kita. Saudaraku, ada seorang penulis yang menuliskan sebuah buku yang berjudul Pikiran Adalah Medan Peperangan. Di dalam bukunya, penulis ini mengatakan bahwa pikiran adalah medan peperangan. Kalau pikiran kita tidak kita kuasai, pikiran kita tidak kendalikan, dia akan menjadi liar, dia akan melenceng, dia akan keluar dari jalur, sehingga dia akan cenderung untuk tidak tunduk dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saudaraku, pikiran kita sangat berhubungan dengan hati kita. Jika pikiran kita jahat, jika hati kita jahat, maka akan timbul juga perbuatan yang jahat. Karena itu saudaraku, penting sekali sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, di masa akhir zaman ini, kita harus mengendalikan pikiran kita. Paulus berkata, dia menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan karena mereka memiliki pikiran yang negatif dengan situasi yang ada. Kata-kata ketika ada orang yang berkata, mana mungkin kita akan hidup jujur, kita hidup dengan sebenarnya di tengah-tengah persaingan ekonomi yang sudah sangat berat ini. Maka dia mulai berpikir kalau demikian dia harus berkompromi. Dan dia berpikir kalau demikian percuma menjadi orang Kristen kalau hidupnya harus susah. Maka dia menghalalkan segala cara. Dan tentu saja pikiran demikian akan menyesatkan orang ini. Dan kalau dia tidak kembali kepada pikiran Tuhan, dia akan terbawa oleh arus dunia. Dan pada akhirnya dia akan mengalami kebinasaan. Tidak sedikit saya melihat juga keluarga-keluarga yang harus tercerai-berai. Suami istri terus dalam pertengkaran, bahkan berujung dalam perceraian. Karena mereka memiliki pikiran yang negatif dengan pasangannya. Mereka selalu berpikir kurang terhadap pasangannya. Terkadang saya melihat juga ada orang tua yang berpikiran negatif terhadap anaknya. Ada anak yang berpikiran negatif terhadap orang tuanya. Dan segala pikiran-pikiran yang negatif ini, kalau terus dipelihara, akan membuahkan hal-hal yang tidak baik. Karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar untuk mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita menguasainya. Sehingga kita tidak berlaku atau kita tidak melawan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yang kedua, saudaraku, kita juga harus menguasai di dalam hal apa? Menguasai mulut kita atau perkataan kita. Mari kita akan baca dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Kita akan melihat Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor
dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Katakan amin, saudaraku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yakobus mengingatkan kita untuk kita cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Terkadang justru sebaliknya yang terjadi. Ada begitu banyak orang cepat untuk marah, tetapi lambat untuk mendengar. Ya, dan cepat untuk berkata-kata, tetapi lambat untuk memahami. Saudara, sebab itu Yakobus juga mengatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat. Dari mana? Dari mulut kita, dari perkataan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus bertobat dalam hal perkataan kita. Ada pepatah berkata, mulutmu harimaumu. Karena itu saudaraku, perhatikan baik-baik. Dengan perkataan ini, atau dengan perkataan kita bisa memberkati. Dengan perkataan kita bisa juga melemahkan orang lain. Dengan perkataan kita bisa memuji, mengagungkan Tuhan. Tapi dengan perkataan kita juga bisa menghina dan melawan Tuhan, saudaraku. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, hati-hati dalam kita berkata-kata. Bahkan di dalam firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengeluarkan mazmur pujian, kidung-kidung nyanyian rohani, kata-kata yang membangun. Hari-hari ini ada hal penting yang harus kita miliki, yaitu menguasai perkataan kita, menguasai mulut kita. Ada banyak hubungan yang retak, ada banyak hubungan yang rusak, bahkan tidak sedikit hubungan relasi yang terputus akibat komunikasi yang kurang baik. Kenapa? Karena perkataan-perkataan yang diucapkan yang tidak membangun, yang sifatnya merusak. Saya melihat terkadang hubungan suami istri bisa menjadi rusak. Bahkan tidak sedikit keluarga-keluarga yang tadinya mengaku Kristen, mereka berpisah karena kedua belah pihak tidak bisa menahan diri melalui perkataan yang diucapkannya. Bagaimana hubungan antar kolega terputus karena mereka tidak menjaga perkataan. Bagaimana hubungan antar jemaat menjadi renggang, bahkan jemaat dengan gembala menjadi renggang karena perkataan-perkataan yang diucapkan yang tidak membangun. Mulai hari ini, saudaraku, mari kita belajar. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita sudah merayakan Pentakosta, kita percaya Roh Allah ada di dalam setiap kehidupan kita. Roh Allah yang dahsyat itu, dia bisa memperbarui hati kita, pikiran kita, bahkan perkataan kita pun akan dijadikan baru, sehingga hidup kita menjadi baru, hidup yang memuliakan Tuhan, perkataan yang memuliakan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, kita harus mengendalikan diri dalam hal apa? Dalam hal tindakan kita atau apa yang kita lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus berkata di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari kita lihat, saudaraku. Kolose 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara dikasih Tuhan, segala tindakan kita yang kita lakukan, seharusnya kita pahami bahwa semuanya harus memuliakan Tuhan. Harus kita pertanggungjawabkan suatu kali di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru telah mencatat begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka yang tidak mengendalikan hidupnya, tidak mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan dirinya dalam tindakan-tindakannya, membuat mereka menjadi orang-orang yang gagal. Contohnya Simson. Simson tidak menguasai nafsunya, tidak bisa menguasai dirinya dalam hal keinginan dagingnya, sehingga dia
telah mengesampingkan satu amanat Tuhan, yaitu untuk tidak menikahi orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang di luar Tuhan. Dia menikahi seorang gadis yang di luar Tuhan yang bernama Delila. Delila inilah yang membuat dia jatuh, dan akhirnya Samson harus kehilangan kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Matanya menjadi buta, dia harus menjadi pekerja paksa, dan untung di akhir hidupnya dia bertobat dan dia meminta kekuatan Tuhan, dan Tuhan mengembalikan kekuatannya. Kemudian kita melihat juga Raja Saul. Raja Saul seharusnya dia mendukung Daud, seorang yang diurapi Tuhan, yang notabene Daud juga adalah seorang menantunya. Ketika menantunya Daud mengalahkan orang-orang bangsa-bangsa di luar Israel pada waktu itu, membuat Raja Saul menjadi iri ketika orang berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sebetulnya perasaan iri itu tidak boleh ada dalam kehidupan Raja Saul. Tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya tercetuslah dalam sebuah perbuatan, ingin menyingkirkan Daud. Bahkan dia teganya ingin membunuh menantunya, suami dari anak putrinya. Bahkan di dalam Alkitab yang mencatat, saudaraku, Raja Saul terus berusaha untuk membunuh Daud. Namun kita melihat Daud justru adalah orang yang cakap menguasai dirinya, sehingga Daud tidak merasa benci kepada Saul. Meskipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia berkata, dijauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itulah sikap hati yang baik, di mana Daud melakukan tindakan yang baik dalam hidupnya. Saul gagal, Tuhan menjauh daripada daripada Saul. Roh Tuhan yang ada pada Saul telah meninggalkan dia. Ternyata roh jahat yang masuk, sehingga kalau roh jahat itu masuk menghinggapi Saul, Saul menjadi orang yang sangat sulit mengalami tekanan dalam hidupnya. Dan di akhir hidupnya, Saul menjadi orang yang berakhir dengan tragis, di mana dia kalah dalam pertempuran dan dia membunuh dirinya. Saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak cerita tentang orang-orang yang gagal karena mereka tidak menguasai dirinya dalam hal apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita sudah memulai segala sesuatu dalam roh, janganlah kita mengakhirinya dalam daging. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua mau belajar untuk kita belajar, untuk kita menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Yang pertama, ingat, kita harus menguasai pikiran kita. Yang kedua, kita harus menguasai perkataan mulut kita. Dan yang ketiga, kita harus menguasai diri kita dalam kita bertindak. Bertindaklah dengan arif dan bijaksana. Bertindaklah, berlakulah sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan, pasti Tuhan akan membuat perjalanan kita, hidup kita menjadi berhasil. Dan kita akan dibuatnya menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Sehingga kalau kita menguasai diri kita di tengah-tengah masa akhir zaman ini, kita akan keluar menjadi umat yang menang. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kita akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua mau belajar untuk mengendalikan diri kita, belajar untuk menguasai diri kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau mungkin dalam keseharian kami, seringkali kami kurang bisa mengendalikan diri kami. Kami seringkali masih
tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran kami, tidak mengendalikan perkataan-perkataan kami, tidak bisa mengendalikan perbuatan-perbuatan kami, sehingga seringkali kami mudah marah, kami mudah terpancing emosi, kami mudah untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, yang tidak baik. Bahkan kami seringkali mengucapkan kata-kata keluhan, kata-kata sungutan, sehingga tidak memuliakan Tuhan. Bapa, ampuni kami Bapa, biarlah Engkau perbaharui pikiran kami, perbaharui perkataan kami Tuhan. Engkau yang sanggup memperbaharui hati kami dan kelakuan kami, supaya kami menjadi baru dalam Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami mau bertekad untuk belajar lebih lagi mengendalikan diri kami, agar kami menjadi ciptaan baru dalam Engkau, yang memuliakan Engkau, menjadi umat pemenang, umat yang bersaksi, umat yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Mari angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di GPPS Kampung Duri ini Bapa. Apapun tantangan yang mereka hadapi, kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau memberikan satu hikmat kepada mereka untuk mereka berjalan dalam terang firman Tuhan. Hamba berdoa Bapa Surgawi, biarlah Engkau menolong mereka untuk mereka terlepas dari berbagai masalah-masalah yang ada ketika mereka mengandalkan Engkau. Kami menyadari hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit ketika wabah corona ini Tuhan yang melanda beberapa kota, bahkan hampir setiap provinsi yang ada di Indonesia ini Bapa, dan dampaknya sangat besar sekali. Sebab itu Tuhan, kami melihat biarlah Engkau beri kekuatan kepada para pemimpin kami untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik, sehingga memimpin dengan baik, sehingga membawa Indonesia kepada hal yang baik pula Bapa. Hamba berdoa untuk umat Tuhan di mana mereka berada, yang sedang bergumul, ada dampak-dampak ekonomi yang sedang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan, kemenangan kepada mereka, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan, campur Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini Bapa. Engkau berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan sabda-Mu, berkati pekerjaan-Mu yang ada di GPPS Kampung Duri, Jakarta, berkati Ibu Gembala, berkati para pekerja, berkati umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau demikian kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam cinta kasih yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta pertolongan, persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, menjadikan perjalanan hidup saudara berhasil, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.